Hello, welcome back bros, balik lagi di channel Hobby Brothers. Di video unboxing dan review kita kali ini, kita akan unboxing dan review SH Figuarts Shinkocho Seiho Kamen Rider Daburu Cyclone Joker. Figur ini kembali ramai ya, diperbincangkan karena anime adaptasi dari seri manga Kamen Rider Daburu sedang tayang, dan figur ini sebenarnya dirilis ulang dari versi anime atau manga tersebut ya, tapi yang kali ini kita coba untuk review adalah untuk seri orisinil dari Shinkocho Seiho. So, apa saja kelebihan dan juga kekurangan dari figur ini? Yuk, langsung saja kita simak di video kali ini. SH Figuarts Kamen Rider Daburu Cyclone Joker di seri Shinkocho Seiho yang orisinil memiliki detail yang bagus ya secara warna dan juga proporsi tubuh dibandingkan di seri SHF atau versi yang lama. Bisa lihat di sini untuk cat di bagian tubuh Cyclone dan juga Joker mengalami perbaikan atau peningkatan daripada seri yang lama. Untuk seri Shinkocho ini di bagian tubuh Cyclone warna hijaunya tidak se-glossy di versi yang lama. Lalu bisa kita lihat juga detail di bagian helm. Kita lihat detailnya sudah cukup bagus ya. Di compound eye berwarna merah terang. Lalu untuk detail-detail emboss di sekitar helm juga cukup rapi. Di garis tengah juga kita lihat catnya juga cukup rapi dan tidak melebar. Kita bisa rasakan ya emboss untuk goresan-goresan ukiran di bagian helm kanan dan kiri di sisi Joker maupun Cyclone juga terlihat rapi. Untuk bagian tubuh ya, senada di bagian kanan dan kiri juga untuk catnya secara detail serta emboss ukiran di bagian dada corak Cyclone dan Joker juga cukup rapi. Di bagian shoulder pad kita bisa lihat juga untuk bagian Joker ada aksen warna ungu, sedangkan di bagian Cyclone ada aksen berwarna hijau terang ya. Lalu untuk emboss juga di bagian bracelet dan juga guratan-guratan di sekitar lengan juga cukup rapi. Untuk belt dan drivernya sendiri juga detailnya cukup bagus, lengkap dengan guratan-guratan juga di sepanjang hingga bagian belakang belt ya, maupun untuk menancapkan Cyclone dan juga Joker Memory terlihat cukup detail. Lalu di bagian pangkal paha secara detail kita bisa melihat guratan-guratan halus yang juga cukup detail. Di bagian kaki sepanjang hingga bawah juga hampir sama dengan bagian lengan ya, emboss-emboss halus juga cukup rapi detailnya. Begitu pula di pelindung ankle sepasang di kanan dan kiri juga detailnya cukup rapi. Simple tapi tidak membosankan ya untuk kesan pertama dari SH Figuarts Kamen Rider Daburu Cyclone Joker ini. Dengan detail dan warna yang rapi serta proporsi yang bagus sudah lebih dari cukup dibandingkan dengan seri atau versi terdahulunya.
Karena SAF ini tergolong simple ya, maka aksesoris yang didapatkan juga tidak terlalu banyak. Bagian-bagian yang mungkin kita perhatikan adalah beberapa part optional hand seperti ini. Kita juga mendapatkan optional hand untuk menggenggam stang motor ya di SAF ini. Lalu kita juga mendapatkan optional hand tangan memegang gaya memori seperti ini. Dan juga tak kalah pentingnya yaitu sepasang gaya memori yang menjadi ciri khas Kamen Rider Daburo ini. Kita bisa lihat ya detail dari gaya memori ini yang cukup bagus ya, sehingga kita bisa letakkan masuk ke dalam belt seperti ini. Juga di bagian samping di sebelah kanan ini seperti ini. Lalu yang terakhir dan juga tak kalah penting adalah part shawl yang berwarna perak ya, seperti ini. Ada shawl dengan ukuran besar lengkap dengan join di ujungnya sehingga kita bisa sesuaikan arah untuk posenya. Untuk detail dan paint jobnya sendiri cukup bagus ya. Next di bagian artikulasi, karena bentuknya yang simple, tentu saja tidak banyak terganggu ya untuk artikulasi poinnya. Di bagian leher, kita bisa lihat tidak ada masalah untuk pergerakan sendi. Kita bisa leluasa menggerakkan ke kanan, ke samping, ke kiri maupun ke kanan dengan leluasa. Lalu untuk artikulasi di pangkal lengan, untuk shoulder padnya sendiri kita bisa sesuaikan ya, untuk kita gerakkan seperti ini agar pergerakan di sendi pangkal lengan bisa maksimal hingga bisa kita putar seperti ini ya. Lalu kita juga bisa putar ke arah samping ya, seperti ini. Begitu pula untuk shawl-nya ya, karena ada colokan di bagian leher ya, seperti ini. Kita bisa juga menggerakkan shawl yang ada joinnya sehingga lebih leluasa untuk memosekan bagian shawl. Tidak seperti di seri pendahulunya yang fix ya shawl-nya. Lalu di bagian join siku tidak ada masalah, kita bisa gerakkan maksimal seperti ini ya, hingga 90 derajat lebih. Untuk join di pergelangan tangan juga sama, tidak ada masalah untuk artikulasi. Berikutnya untuk join torso ya. Artikulasi join torso sendiri cukup oke ya. Bagian memukul ke depan tidak terhalang oleh belt, begitu pula dengan ke belakang serta ke samping, kanan dan kiri. Cukup luas juga untuk pergerakan di bagian join torso. Di bagian belt terdapat juga artikulasi untuk membuka dan menutup double driver ya, seperti ini ya. Kita bisa buka dan tutup. Hati-hati jika menggerakkannya karena bisa patah ya. Serta kita bisa lihat ada colokannya, jadi kita harus berhati-hati jika mau menggerakkan. Selain itu juga untuk gaya memorinya yang berukuran kecil juga rawan hilang. Untuk detail bagian belt ini sendiri memang cukup detail dan juga rumit ya. Setelah kita bisa lepas, kita bisa pasang kembali bagian belt ini. Hati-hati ya jika memasangkannya. Lalu untuk join pangkal paha, kita bisa cek artikulasinya dengan pose split seperti ini. Kita lihat tidak ada masalah ya. Untuk pergerakan ke belakang dan ke depan seperti ini juga tidak ada masalah. Berikutnya di join lutut juga tidak ada masalah yang berarti. Kita bisa full penggerakan hingga ke belakang seperti ini dengan lancar-lancar saja. Untuk bagian di join ankle atau pergelangan kaki, pergerakan untuk joinnya sendiri juga sudah cukup luas. Kita bisa putar 360 derajat tanpa adanya masalah seperti ini ya. Untuk pelindung ankle-nya juga tipe-tipe yang longgar sehingga kita bisa adjust
tidak seret ya dengan join yang ada di bagian pergelangan kaki. Begitu pula di bagian terakhir, yaitu join di ujung telapak kaki. Seperti biasa, tidak ada masalah untuk pergerakannya. Untuk bagian artikulasi, so far so good ya. Hanya saja kita perlu berhati-hati jika membongkar pasang gaya memori yang ada di dalam belt ya, karena mudah sekali jatuh dan hilang. Itu saja yang perlu diperhatikan. So far untuk SHF ini cukup bagus, meskipun desainnya terkesan simple ya. SH Figuarts Kamen Rider Daburu Cyclone Joka dirilis pada tahun 2016 sebagai rilisan standar atau regular dengan bandrol sejumlah 6.000 yen, atau untuk harga sekarang berkisar di antara 1 juta rupiah. Di versi yang original ini sudah beberapa kali reissue. Untuk beberapa kelebihan dan kekurangan, menurut kita di kelebihannya di SHF ini adalah yang pertama, di desain yang simple namun sudah termasuk bagus dan keren ya. Jadi untuk warna sendiri, paint job dan detail sudah oke. Lalu untuk detail-detail kecil di sekitar belt juga sudah bagus. Untuk artikulasi sendiri juga cukup luas ya. Lalu di kekurangan di figur ini, menurut kita yang pertama adalah di bagian tanduk yang rawan patah atau rawan somplak ya, terutama di bagian ujung. Yang kedua, di bagian gaya memori yang kecil juga rawan jatuh dan hilang. Dan yang terakhir mungkin di bagian cat warna hijau untuk bagian tubuh Cyclone, menurut kita kurang glossy dan metalik. Oke, sekian untuk video review kita kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini, like, komen, dan share juga video ini jika kalian suka. So, sampai ketemu lagi di review kita berikutnya. Hobby Brothers, Hobby Forever, Bros for Life. See ya, bros.